Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang kegiatan inti pembelajaran dan penutup pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman masih ingat kan minggu kemarin kita bahas tentang apa? Na'am, sahih, tentang al-hiwayat yang bermakna hobi-hobi. Yuk kita ulas bersama ya. Yang pertama apa? Ya, kok pada lupa sih? Coba diingat-ingat lagi. Yang pertama apa? Ingat ya teman-teman, jangan sampai kita melupakan masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Begitupun dengan materi pelajaran. Materi pelajaran yang minggu lalu itu bisa jadi ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan datang. Jadi jangan sampai kita melupakan materi tersebut. Coba diingat-ingat lagi tentang apa? Naam, yang pertama al-qiraah yang artinya membaca. Kemudian ar-rasmu yang artinya menggambar. Kemudian kuratul qadami yang bermakna bermain sepak bola dan lain sebagainya. Baik, mal maudhu fi hadzal yaum. Apa judul yang akan kita ambil pada hari ini? Naam, yaitu tentang al-marafiqul madrasiyah. Ada yang tahu artinya? Ya, jadi artinya adalah fasilitas sekolah. Baik, pada hari ini kita akan belajar istima atau mendengar. Tujuannya yaitu untuk memahami apa yang didengar tentang al-marafiqul madrasiyah. Oke, teman-teman udah pada baca belum halaman 29 tentang al-marafiqul madrasiyah? Baik, bagi yang belum dibaca bukunya silahkan dibuka halaman 29. Kita akan belajar tentang al-marafiqul madrasiyah. Ibu yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya fasilitas sekolah ya. Karena apa? Karena setiap hari teman-teman pergi dan berangkat ke sekolah untuk belajar, dan di sekolah teman-teman melihat bahkan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Sekarang ibu mau tanya, coba sebutkan salah satu fasilitas sekolah yang teman-teman ketahui. Apa contohnya? Naam, perpustakaan. Perpustakaan adalah tempatnya gudang ilmu atau tempatnya buku-buku ya. Di situ para siswa atau para murid-murid selalu berkunjung setiap pagi dan istirahat maupun ketika pulang sekolah untuk membaca dan meminjam buku. Jadi perpustakaan termasuk salah satu fasilitas sekolah. Coba ada yang tahu bahasa Arabnya dari perpustakaan apa? Mal Arabiyyah perpustakaan? Naam, bahasa Arab dari perpustakaan adalah maktabatun. Coba saukarriru. Naam, maktabatun. Oke. Taib, untuk memudahkan menghafal mufradat terkait al-marafiqul madrasiyah atau fasilitas sekolah, Ibu akan memberikan sebuah lagu kepada kalian semua. Bisa disimak ya. Mari Aisyah ajak untuk menyanyi bersama. Lagunya, dengarkan ya. Madrasatun sekolah, maktabatun perpus, diwanun kantor, faslun kelas, masjidun masjid, hammamun kamar mandi, mirhabun toilet, maksofun kantin. Mudah bukan? Yuk nyanyi bersama Aisyah. Ulang-ulang terus ya lagunya. Madrasatun sekolah, maktabatun perpus, diwanun kantor, faslun kelas, masjidun masjid, hammamun kamar mandi, mirhabun toilet, maksofun kantin. Madrasatun sekolah, maktabatun perpus, diwanun kantor, faslun kelas, masjidun masjid, hammamun kamar mandi, mirhabun toilet, maksofun kantin. Sampai jumpa dengan Aisyah. Nah, gimana? Menarik bukan lagunya? Gampang ya ternyata menghafal nama-nama fasilitas sekolah dalam bahasa Arab. Tinggal kita menghafal lagunya, kita hafal deh mufradatnya.
seperti itu. Kemudian ibu akan memberikan sebuah gambar kepada kalian semua. Nanti kalian jawab ya itu gambar apa. Unzur ila surah. Lihat ke gambar berikut. Ini gambar apa? Naam, itu adalah gambar perpustakaan. Coba, mal Arabiyah perpustakaan. Naam, maktabatun. Saukarriru. Maktabatun. Naam. Kemudian gambar yang kedua. Ini gambar apa? Naam, gambar masjid. Mal Arabiyah masjid. Naam, al-masjidu. Jadi bahasa Arabnya masjid adalah al-masjidu, sama seperti namanya ya. Kemudian ibu rasa kalian sudah agak paham ya, udah menghafal beberapa mufradat yang telah ibu sampaikan melalui lagu tadi. Kemudian ibu akan memberikan sebuah teks kepada kalian semua. Wa antum jami'an istami' ila mayali. Dengarkan apa yang ibu ucapkan. Hasanan istami' jahidan. Madrasati. Hadhihi madrasati. Al-madrasatul mutawassitatul hukumiyah di Madinah wahidah Malang. Madrasatun kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun. Wa hiya qaribatun minal masjid al-kabir, yani Masjid Al-Falah. Taqa'u madrasati fi syari' Bandung, Raqmus Sabi'ah, Malang. Fi madrasati marafiqul madrasiyah katsiratun. Minha bustanun, hadiqah, ma'mal, mal'ab, ghurfatul ishrab, maktabah, thumma hamamun, thumma sahatun, wa ghairu dhalik. Fahimtum kalami ayuhat talabah? Apakah kalian sudah paham apa yang tadi ibu ucapkan? Hasanan. Sekarang silakan kalian buat dua kelompok sesuai dengan yang memakai kacamata dan dengan yang tidak memakai kacamata. Ibu hitung sampai 3. Wahid, itsnain, tsalatsa. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok ya, menjadi dua kelompok. Tugasnya adalah silakan kalian pahami teks tersebut. Kemudian, jika ada kosakata yang tidak kalian tahu, silakan kalian cari di kamus ma'ani atau kamus bahasa Arab apapun yang kalian bawa. Lalu ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kalian presentasikan, tunjuk satu teman kalian untuk maju ke depan. Tafadhalu. Baik, tadi kan kalian sudah memahami apa yang diperdengarkan, bahkan kalian juga sudah mampu mempresentasikan di depan teman-teman kalian semua tentang bacaan tersebut dan maknanya. Sekarang kita akan tadrib atau latihan. Kalian sudah siap? Untuk perintahnya adalah ikhtar as-sihha al-ajwabiyah. Jawablah pertanyaan yang benar. As-su'al al-ula, yakni ismu madrasati. Saukarriru. Ismu madrasati, jawabannya adalah Naam, MTSN 1 Malang. As-su'al al-thani, yakni al-madrasati nuqtah minal masjid. Ayo jawabannya apa? Naam, jawabannya adalah qaribatun. As-su'al al-thalith, madrasati bi Madinah nuqtah. Saukarriru. Madrasati bi Madinah nuqtah. Jawabannya adalah Naam, Malang. Kemudian as-su'al ar-rabi', al-marafiqul madrasah nuqtah. Saukarriru. Al-marafiqul madrasah nuqtah. Jawabannya adalah apa yo? Naam, katsiratun. Wal akhir fi hadhihi marafiqul madrasah illa. Ingat ya, illa. Jawabannya adalah Naam, qalamun. Alhamdulillah kalian sudah mampu memahami pelajaran di materi yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait at-tarkib. Nah, dalam tarkib ini kita akan memahami mubtada dan khobar. Ada yang sudah berkenalan dengan mubtada khobar? Ya, rata-rata belum ya, karena mungkin ada yang baru dengar juga apa sih mubtada khobar gitu. Nah,
Mubtada khobar itu diibaratkan sepasang sendal jepit ya. Sepasang sendal jepit itu selalu beriringan, selalu bersama kemanapun dia pergi. Nah, ketika yang satunya hilang, pasti yang satunya nggak bisa digunakan lagi. Begitupun dengan mubtada dan khobar. Ketika ada mubtada, pasti ada khobarnya. Nggak bisa mubtada berdiri sendiri. Di mana ada aku, pasti ada kamu. Pokoknya selalu beriringan lah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang mubtada dan khobar, mari kita berta'aruf lebih dalam lagi dengan mubtada dan khobar. Untuk itu, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan merek pulpen. Di sini ada 3 kan merek pulpennya, ada merek pulpen standar, merek pulpen Pasteur dan Hitek ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu hitung sampai 5. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Tayyib. Sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian pahami tentang mubtada khobar. Silahkan kalian berta'aruf lebih dalam lagi dengan mubtada dan khobar, mulai dari apa pengertiannya, kemudian apa contohnya, kaidahnya seperti apa. Silahkan kalian pahami dengan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian setelah itu, seperti biasa kalian presentasikan dan tunjuk satu teman kalian untuk maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi ada 3 orang presenter ya, 3 orang yang presentasi. Baik, tafadhalu. Alhamdulillah kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi dengan cukup bagus. Insya Allah kalian sudah memahami materi terkait mubtada khobar, kemudian kaidah-kaidahnya apa. Insya Allah kalian sudah memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam teks kitabah ya. Baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama terkait materi istima tentang al-ma'ruf fikul madrasiyah. Ada apa aja? Yang pertama ada faslun, yang berarti kelas, kemudian masjidun, kemudian mal'abun, ma'malun, maktabah, wagairu dzalik, sebagaimana telah tadi Ibu jelaskan ya. Dan untuk kesimpulan dari materi kedua, yaitu tentang at-tarkib, adalah mubtada adalah isim yang mengawali jumlah ismnya, sedangkan khobar adalah apa yang menerangkan mubtada sehingga jumlah makna menjadi sempurna. Adapun kaidah dari mubtada khobar, yang pertama, setiap ada mubtada pasti ada khobar. Pokoknya mubtada khobar ini tidak bisa dipisahkan, mubtada tidak bisa hidup sendiri tanpa khobarnya. Yang kedua, mubtada adalah isim ma'rifah. Kemudian yang ketiga, mubtada khobar memiliki jabatan marfu' dalam i'rab. Dan yang terakhir, mubtada dan khobar memiliki bilangan yang sama. Ketika mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Ketika mubtadanya musanna, khobarnya harus ikut musanna. Dan ketika mubtadanya jamak, berarti khobarnya harus jamak. Misal contoh dari mubtada khobar, al-muslimuna faizuna. Al-muslimuna adalah sebagai mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jamak mudzakkar salim. Faizuna sebagai khobar. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jamak mudzakkar salim. Jadi keduanya adalah sama-sama marfu' ya. Itu adalah kesimpulan terkait materi pada hari ini. Mungkin dicukupkan sekian ya. Dan untuk tugasnya silahkan kalian membuat suatu karangan, dan untuk susunannya silahkan disesuaikan dengan struktur tarkibnya sesuai dengan mubtada khobar. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.